Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Bagaskara Rahman. Saya mahasiswa dari jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian Universitas Negeri Gorontalo dengan NIM 611422062. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas presentasi saya yang berjudul Strategi dan Mekanisme Adaptasi Tanaman terhadap Stres Aluminium pada Tanah Asam. Baik, langsung saja teman-teman. Seperti yang kita ketahui bahwasanya tanah asam menjadi permasalahan utama dalam dunia pertanian, terutama di daerah tropis dan juga daerah subtropis. Tingginya kadar aluminium atau Al itu sendiri dalam tanah asam dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan tanaman sehingga dapat berdampak negatif pada produktivitas pertanian. Oleh karenanya, pemahaman mengenai strategi dan mekanisme adaptasi tanaman terhadap stres aluminium menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian di lahan asam. Yang selanjutnya teman-teman, yaitu pengantar stres aluminium pada tanah asam. Yang pertama yaitu adanya karakteristik tanah asam. Tanah asam, terutama di daerah tropis dengan curah hujan yang tinggi, memiliki kadar aluminium terlarut yang cukup tinggi. Aluminium yang larut ini mengganggu struktur dan fungsi sistem perakaran. Dampaknya yaitu terjadinya penghambatan penyerapan air dan nutrien, serta memicu stres oksidatif pada sel tanaman. Stres aluminium dapat menjadi fokus utama dalam penelitian agronomi. Sedikit catatan bahwasanya tanaman mengembangkan mekanisme adaptasi kompleks untuk mengatasi tekanan ini, yaitu melibatkan respons morfologis, fisiologis, maupun biokimia yang sinergis. Yang selanjutnya, mekanisme adaptasi tanaman terhadap stres aluminium. Yang pertama yaitu adanya aktivitas pengeluaran asam organik dari tanaman. Tanaman dapat mengeluarkan asam organik seperti asam sitrat dan juga asam malat melalui akar. Asam organik berfungsi mengikat ion aluminium sehingga membentuk kompleks yang tidak toksik. Kemudian poin kedua yaitu adanya aktivitas modifikasi morfologis akar secara alami. Modifikasi morfologi akar terjadi dengan konsep seperti adanya diameter akar atau perubahan pada pola pertumbuhan akar, seperti peningkatan jumlah akar literal. Modifikasi alami ini membantu tanaman untuk dapat mengurangi kontak langsung dengan tanah yang mungkin mengandung ion aluminium beracun. Poin ketiga yaitu adanya aktivitas enzim antioksidan. Tanaman secara alami dapat meningkatkan aktivitas enzim antioksidan seperti superoksida dismutase atau SOD, kemudian ada enzim katalase atau CAT, dan enzim peroksidase atau POD untuk menetralisir radikal bebas. Kemudian setelah itu adanya sistem pengeluaran asam organik sebagai strategi adaptasi. Poin pertama yaitu peningkatan. Tanaman dapat meningkatkan pengeluaran asam organik secara signifikan ketika terpapar aluminium. Kemudian adanya pembentukan asam organik dengan tujuan untuk memberikan dampak kompleks aluminium asam organik yang bersifat tidak toksik. Kemudian yang ketiga yaitu adanya pengurangan. Pengurangan ini bertujuan untuk mengurangi mobilitas ion aluminium di sekitar zona akar. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwasannya pengeluaran asam organik secara signifikan meningkat ketika tanaman terpapar aluminium. Proses ini membantu untuk membentuk kompleks aluminium asam organik yang bersifat tidak toksik dan mengurangi mobilitas ion aluminium di sekitar zona perakaran. Kemudian setelah itu, ada yang namanya modifikasi struktural dan fisiologis pada akar. Yang pertama yaitu adanya perubahan struktur akar. Paparan aluminium menyebabkan modifikasi pada struktur akar, seperti akar yang lebih pendek namun lebih tebal ukurannya. Kemudian yang kedua adanya peningkatan akar ritelar. Terjadi peningkatan jumlah akar riteral sebagai upaya adaptif tanaman. Kemudian yang ketiga adanya minimalisasi pemaparan. Perubahan ini diyakini sebagai upaya adaptif tanaman untuk meminimalkan paparan langsung terhadap aluminium. Studi empirisnya memperlihatkan bahwasanya paparan aluminium menyebabkan adanya modifikasi struktur akar tanaman, seperti akar yang akan lebih pendek namun lebih tebal, dan peningkatan jumlah akar literal. Perubahan ini diyakini sebagai upaya adaptif tanaman untuk kemudian dapat meminimalkan paparan langsung terhadap kandungan aluminium. Berikutnya yaitu peran enzim antioksidan itu sendiri dalam melawan stres oksidatif. Seperti yang kita lihat bahwa saya di sini sudah ada bagan, yaitu bagan pertama, 2, dan ketiga yang menunjukkan peran daripada tiga
enzim oksidatif tersebut. Yang pertama itu ada SOD atau superoksida dismutase, atau kemudian yang kedua ada CAT atau katalase, dan kedua yaitu POD atau peroksidase. Pengamatan terhadap peningkatan aktivitas enzim-enzim antioksidan seperti COD, CAT, dan juga POD menegaskan bahwasannya tanaman menggunakan mekanisme pertahanan internal untuk kemudian dapat melawan stres oksidatif. Aktivitas enzimatik yang tinggi dapat membantu untuk melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas yang diinduksi oleh aluminium. Kemudian setelah itu ada implikasi agronomi dan aplikasi praktisnya. Yang pertama yaitu adanya pengembangan varietas tahan. Pemahaman mekanisme adaptasi ini membuka peluang bagi pengembangan varietas tanaman yang sifatnya lebih tahan terhadap tanah asam. Kemudian adanya aplikasi seleksi tanaman. Dengan seleksi tanaman yang memiliki kemampuan pengeluaran asam organik tinggi atau peningkatan enzim antioksidan, pertanian di daerah dengan konsentrasi aluminium tinggi dapat ditingkatkan produktivitasnya. Kemudian setelah itu adanya implementasi berupa rekayasa genetika. Pendekatan rekayasa genetika juga berpotensi mengoptimalisasi respon adaptif tanaman terhadap stres aluminium. Catatan kecilnya yaitu, pemahaman mekanisme adaptasi ini membuka peluang bagi pengembangan varietas tanaman yang jauh lebih tahan terhadap tanah asam, dengan seleksi tanaman yang memiliki kemampuan pengeluaran asam organik tinggi atau peningkatan enzim antioksidan. Pertanian di daerah dengan konsentrasi aluminium yang tinggi dapat ditingkatkan produktivitasnya. Selain itu, pendekatan rekayasa genetika juga berpotensi mengoptimalisasi respon adaptif tanaman terhadap stres aluminium. Kesimpulannya yaitu, pengeluaran asam organik bertujuan untuk mengikat aluminium sehingga mengurangi toksitas. Kemudian modifikasi morfologi akar secara alami dapat mengurangi kontak langsung antara akar dengan tanah yang mengandung aluminium. Kemudian, selanjutnya, peningkatan aktivitas enzim antioksidan bertujuan untuk menetralisir radikal bebas dan menjaga integritas membran sel. Adaptasi tanaman terhadap stres aluminium melibatkan 3 mekanisme utama. Yang pertama yaitu adanya pengeluaran asam organik secara alami, modifikasi morfologi akar, dan peningkatan aktivitas enzim antioksidan. Temuan ini menawarkan dasar ilmiah yang kuat untuk pengembangan varietas tanaman yang lebih toleran terhadap kondisi tanah asam, sehingga merupakan langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas pertanian di daerah dengan tekanan lingkungan tinggi akibat adanya paparan aluminium. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.